Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, rasanya kurang enak kalau kita tidak berkenalan terlebih dahulu. Izin perkenalkan, nama saya Diki Ardiansyah, domisili saya di Bandung, dan saat ini saya tinggal di Bekasi. Saya tim dari Trisna Lesmana Manajemen yang pada malam hari ini berkesempatan dipercaya untuk menjadi MC di FBI ini di Forum Belajar Indonesia. Nah, sebelum kita mendengarkan materi dari Kapitri, boleh dong kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu atau perkenalan terlebih dahulu bareng Bapak Ibu eh, yang ada di Forum Belajar Indonesia ini. Mungkin diwakilkan satu atau dua orang dari Bapak Ibu. Boleh dong? Oke, ada yang ingin mewakilkan? Boleh untuk Rise atau boleh langsung open mic dan kameranya. Dan sebutkan nama, profesi, dan juga domisili. Boleh. Ada. Saya pilih aja deh untuk yang mewakili. Ada Pak Muda Supriyanto. Boleh dong, Pemuda Supriyanto, untuk memperkenalkan diri, berkenalan dengan kita semua, mengenalkan nama, domisili. Halo, ada yang ingin mewakili? Oke, baik. Kalau gitu, kita langsung persingkat saja karena tadi ada trouble juga, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Apalagi kamera dari laptop saya juga lagi gangguan, mohon maaf banget. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, menariknya pembicara kita pada malam hari ini ada Kapitri, Kapitri Alisa Evari ya Kak. Ya, betul, Evari. Ya, beliau adalah seorang konten kreator dan juga sudah tercertified trainer BNSPRI. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita, Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Ya, baik, terima kasih eh, Kak Diki atau suami aku. Kenapa aku bilang suami kaget nih ntar? Karena namanya benar-benar sama banget nih sama suami. Sama ya Jadi Kak. eh, sama-sama. Cuma ini kok lebih imut ya. Suami aku kayaknya sudah terlalu imut nih ya. Terima kasih banyak loh. Saya manggilnya Kak aja ya, Kak Diki Ya, ya. boleh. Makasih Apa boleh. banyak Kak Diki atas kesempatannya dan terima kasih buat Kak Andri yang sudah hubungi. Sebenarnya sih saya menolak gitu ya. Aduh, saya masih belajar soalnya saya belum ini nih gitu takut. Ya, belum bisa memberikan yang terbaik gitu. Tapi kalau bilang takut gitu ya, jadi kita nanti jadi takut beneran deh nih gitu. Akhirnya ya sudah deh dia terima, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Dan juga sih sebenarnya buat belajar aku namanya juga Forum Belajar Indonesia ya. Wah, ini kesempatan belajar gitu kan training. Karena saya yakin di sini bapak-bapak dan ibu ya walaupun off kamera tapi saya bisa melihat dari kacamata saya ini orang-orang hebat semua, orang-orang yang wow trainer beneran gitu ya. Kalau yang jam terbangnya pasti sudah lumayan banget gitu ya. Sedangkan saya ini masih jam terbangnya tuh masih di ya audiens saya ada sekitar 200 orang ya kalau setiap harinya yaitu dua dua anak gadis saya. Nah, tapi ini bikin saya apa ya senang juga gitu ya semangat mudah-mudahan ya di forum ini saya juga dapat pengetahuan juga. Jadi mungkin Bapak Ibu
Sebelum saya mulai, perkenalkan dulu ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang gitu katanya ya kan. Walaupun nih saya nggak lihat wajah-wajah, seandainya saya lihat semuanya enak sekali nih, kayaknya kita benar-benar apa ya, saling ketemu, rasanya tuh bisa ketemu langsung gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga yang tidak kelihatan tapi batin kita kelihatan ya. Batin kita terkonek. Nama saya Fitri Alicia Evari. Saya ini aslinya juga Sunda dan saya sekarang lagi tinggal di Kota Malang karena saya lagi ngambil pendidikan di Malang. Saya memiliki dua anak gitu, tiga anak, satu laki-laki tapi dua anak yang perempuan gitu ya, yang usianya jauh sekali dengan yang si kecil. Maka dua orang ini seperti teman saya yang akhirnya kami punya suatu apa konten gitu ya, makanya tadi dibilang konten kreator. Akhirnya kami eh, punya konten itu dengan nama Cerita Tiga Hati. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat masyarakat gitu ya. Di situ banyak tujuan-tujuannya gitu. Yang nantinya next, tapi itu pun sambil belajar, kami sambil belajar. Jadi mungkin ya di sini saya akan ngambil tema gitu ya. Temanya kata Kak Diki ini katanya tadi, wah asik juga nih, lucu juga. Tapi saya izin share dulu ya materinya sebentar. Oke, bentar ya. Oke, gimana Kak? Kak Diki nampak ya, tem Bapak Ibu semuanya? Ini saya senang sekali ini ya. Memang di temanya ini saya ambil tentang hati ya. Dari judulnya kita sudah ada ruang hati. Dan ini sekaligus saya juga belajar nih dan praktek malah sekaligus sekarang ini. Praktek menjaga hati. Karena yang saya lihat hanya wajah Kak Diki saja. Gimana Kak? Mohon maaf. Ya, ya yang saya lihat hanya wajah Kak Diki saja. Yang lain saya Boleh belum dong bisa Bapak Ibu lihat. untuk open kameranya juga Iya. boleh kok. Mungkin untuk kakak-kakak atau kawan-kawan ya, saya sebut kawan-kawan semua bisa lebih open lagi tuh, mungkin lebih enak lagi gitu ya kan. Jadi kita kayak bicaranya tuh bener-bener satu apa ya, dua arah atau satu arah ya Kak Diki? Kita Oke. dibuat santaikan saja lah. Dibuat Kita iya, di sini kita santai. ini 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 pokoknya hari ini nih kayaknya malam ini nggak kayak tadi malam ya. Saya semalam kebetulan nonton juga ya webinarnya, itu seru juga. Wah, keren ya. Jadi kita bisa mengetahui apa karakter kita gitu ya, bagian yang mana gitu, jenis yang mana. Saya sempat juga ikutan juga ngisi gitu ya. Wow, jadi saya oh jadi seperti ini gitu. Dan itu mungkin itu secara teknis-teknisnya, tapi kalau sekarang kita santai aja ya, kita ngobrol karena memang di perasaan loh. Kalau perasaan itu harus ngobrol santai. Nggak bisa perasaan pakai apa ya konsep ya kan. Jadi kita ngomong dari hati ke hati aja. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawanku juga, Kak Diki, ini kita ambil judul Ruang Hati. Kenapa sih kita pakai ruang hati gitu ya? Dan di sini saya ada gambar, ibaratnya itu kos-kosan gitu ya kan. Terus ngomong-ngomong nih, saya bicara berapa jam ya? Ada sampai subuh kah? Atau Tergantung Kak Fitri. jangan tergantung ya, nanti digantung. Oke, nah ini saya judulnya buka kos-kosan tapi fasilitas premium untuk perasaan. Jadi fasilitas premiumnya itu untuk perasaan aja. Kadang kalau kita, siapa di sini yang pernah ngekos nih? Wah, kalau ngekos kan selama ini untuk perasaan atau untuk fisik kita, untuk supaya kita nyaman mungkin ya biar tidur gitu. Tapi kalau zaman saya dulu nih, kalau saya ngekos kuliah, itu cari yang eh, murah ya, karena kirimannya sedikit. Jadi cari kamarnya itu yang patungan gitu ya. Terus kemudian yang kasurnya juga dari busa. Wah, ingat banget zaman zaman dulu itu ya, jadul, kelihatan banget ya usianya ntar. Nah, oke ini saya lanjut ya. Sebentar.
Nah, ini apa sih ruang hati ini? Nah, ini kenapa saya ibaratkan seperti ini nih, ada ruang-ruang, terus kemudian juga ada gambar sedih gitu ya, ada gambar ketawa, terus kemudian ada gambar marah, ada gambar nangis gitu kan, ada gambar mungkin ngeselin gitu ya. Nah, ini kok dia ada tempat-tempatnya gitu. Nah, Bapak Ibu, selama ini ya kita tidak nutup kemungkinan ya banyak sekali kan terjadi gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya saya sih berdasarkan pengalaman aja ya. Kebetulan di rumah gitu ya, kita ambil kehidupan sehari-hari aja deh, atau di rumah, atau di lingkungan tetangga, atau di tempat dengan kawan kita atau rekan kerja kita. Pasti sehari-harinya itu kan tiap hari kita itu ada apa ya, ya ada aja hal-hal yang kadang kita ngelihat orang bicara begini, ih ngeselin gitu ya. Ada aja tingkah laku atau mungkin kita lagi mau pergi di jalan, ada mobil yang tiba-tiba nyelonong gitu ya, atau tiba-tiba nyalip kita dengan seenaknya, terus kita juga akhirnya kesel. Dan itu sehari-hari banget deh gitu ya. Mulai bangun tidur kita mungkin juga bahkan sudah nemuin, yaitu misalnya di rumah, misalnya atau kita punya anak kecil atau yang susah dibangunin mau berangkat sekolah atau juga mungkin anak-anak kita atau suami kita bahkan mungkin ya gitu ya atau istri kita gitu ya yang belum bangun bikinin kopi udah kesel gitu ya kan terus itu kan pasti muncul ya itu semua gitu. Nah, kita nggak usah pakai teori-teori dulu deh ya. Kita kehidupan sehari-hari aja dan kita pasti nemuin itu semuanya. Benar nggak sih Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu biar kita kesannya ada interaksi ya. Apakah benar nggak sih kayak gitu tuh gitu loh. Kak Diki gimana nih Kak Diki pernah nggak sih ngalamin hal yang semacam itu Kak Diki? Wah, suaranya Kak Diki nggak terdengar ya di saya. Aduh, mohon maaf. Pernah Kak, pernah banget mengalami hal seperti itu. Iya, Pak. Iya, pastinya ya kan kadang apa ya eh, sehari itu bisa-bisa pagi sudah nggak nyaman sampai sore akhirnya kita nggak nyaman gitu ya kan. Iya. Karena kita udah terbawa kesel gitu. Nah, itu semua sih karena apa sih? Eh, ini sebenarnya tuh enak itu aku tuh interaksi gitu ya. Itu semua tuh karena apa gitu. Kalau saya sih tanya kadang gitu ya sama anak-anak di rumah. Kadang saya dengan anak-anak itu sebenarnya itu teman bertumbuhnya saya ya. Jadi kita tuh dalam kehidupan sehari-hari itu suka apa sih yang terjadi gitu ya kan. Terus kalau misalnya lagi anak-anak lagi tidak nyaman nih kenapa? Kita kadang suka apa refleksi gitu ya. Eh, ini ada apa ya dengan aku gitu ya kok hari ini aku begini kok kok kakak saya manggil sama anak-anak saya itu kakak dan adik gitu ya kakak kok begini adik kok begini dan adik pun begitu ya bunda lagi kenapa nah itu kita sering gitu ya seperti itu jadi kadang kita juga ngetahui ternyata oh saya ini sedang sedang marah tuh bukan karena marah terhadap peristiwa mungkin anak saya yang nggak nyenangin gitu ya. Ternyata yang problemnya itu ada di diri saya gitu loh. Ada di diri saya yang mungkin emosi saya masih ada karena ada sesuatu gitu kan. Bisa jadi nih kita sedang memikirkan apa gitu ya. Yang benar-benar kita mungkin kemarin pekerjaan atau apalah tiba-tiba ada situasi di depan kita, tahu-tahu marah aja gitu ya, tahu-tahu kesel aja. Padahal sebenarnya sesuatu yang terjadi di depan kita itu ya tidak apa-apa gitu loh, netral sebenarnya. Tapi karena kita sedang punya emosi, akhirnya kita meluap gitu ya. Ya, akhirnya yang jadi apa ya, yang jadi kena imbasnya itu ya lingkungan keluarga ya kan. Ya, atau misalnya di lingkungan kerja, akhirnya teman-teman kita yang kena bete-nya gitu ya kan atau mungkin lagi kita mau bikin apa ya mau kerja mungkin ada yang kerja yang mungkin di bidang marketing misalnya gitu ya ketika ketemu customer gitu eh mukanya tanpa tanpa sadar itu udah ketus aja gitu ya kan tidak keluar rasa ramah gitu ya karena apa ya itu tadi emosi itu tadi masih ada nah itu sih ini kenapa saya bicara begini gitu ya karena itu emang pengalaman-pengalaman dan sering banget dialami gitu ya. Saya juga dulu bukan orang-orang yang maksudnya langsung tiba-tiba apa ya
menguasai hati gitu. Wah, dulu juga temperamennya luar biasa banget ya, yang tidak terima, apalagi ngelihat sesuatu hal yang apa ya, yang tidak adil gitu, apalagi atau yang wah ini nggak bagus begini tuh rasanya pengen ngomong gitu, pengen marah, ingin membenarkan gitu ya. Pokoknya jadi seseorang yang sok banget gitu. Nah, eh setelah kelama-kelamaan gitu ya, kita itu wah, ini untuk apa ya sebenarnya ya kita bertingkah kayak gini nih? Terus apa sih untungnya yang ada malahan kita ini makin makin apa ya? Makin gak karu-karuan, makin bete, makin emosi, terus kemudian juga makin nggak terkontrol gitu ya kan. Malahan juga tanpa sadar kita juga jadi orang yang ambisius gitu ya. Dari hal-hal kecil seperti itu sebenarnya juga ada ngaruhnya gitu ya. Nah, akhirnya saya tuh berpikir gini, ya kita otomatis ya diimbangi dengan pengalaman kita, otomatis kita harus mencari belajar itu adalah berarti kan pengetahuan ya. Setelah kita dapat pengetahuan, terus kita mengikuti beberapa hal, mungkin kita baca buku, pengetahuan itu kan bisa didapat dari baca buku mungkin gitu ya, atau dari pelatihan-pelatihan, ikut-ikut training. Sekarang itu kan banyak sekali ya training-training gitu yang didapat. Mungkin di sini juga ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memberikan training itu misalnya teknik apa gitu ya, teknik ketenangan batin misalnya gitu kan. Nah, dari situ kita dapatkan pengetahuan itu yang akhirnya kita apa ya, kita satukan dengan rasa hati kita yang akhirnya kita jadi bisa membawa ke suatu perubahan gitu ya kan. Nah, di dalam forum ini pun sebenarnya kita ini ya sedang bertumbuh gitu loh. Karena apa? Pertumbuhan kita ini pasti akan adanya perubahan gitu ya. Pembelajaran, pengetahuan gitu. Itu harus ada perubahan gitu kan. Nah, nah perubahan inilah yang akhirnya itu dinamakan sebagai suatu apa? Proses gitu ya kan. Nah, proses inilah yang dalam masa proses ini yang benar-benar harus kita apa ya, kita nikmatin gitu. Jadi kalau misalnya boleh nggak sih marah, kecewa, ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja marah pada saat kita marah. Ya marah aja karena apa ya justru di situ pembelajarannya gitu ya. Kalau kita nggak mengalami, kita nggak tahu gimana sih marah itu. Atau kita nggak ngalami takut, gimana apa sih takut itu hanya sebuah definisi saja atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian akhirnya saya berpikir, wah kayaknya ini itu udah masalah hati ya gitu ya. Nah ini kalau bicara ini panjang nanti kaitannya jadi kekajian ini nanti. Jadi ya, kalau saya artikan di hati itu ya masalah hati, saya ambil nih, saya pinjem kata-kata dari perspektif Al-Quran dan hadis ya. Tapi saya nggak akan mengulas lebih dalam banget gitu ya, ayat berapa gitu ya. Terus hadisnya apa, karena nanti lama-lama jadi kita kajian ya dan nggak cukup waktunya. Jadi saya hanya mengutip sedikit ya bahwa hati itu adalah struktur jiwa tertinggi melampaui akal. Fungsi utamanya itu adalah mencapai pengetahuan kebenaran yang jauh melebihi akal, yang terbatas pada penalaran rasional. Nah, dari sini saja kita ya dari ini saya baca ini ya di kutipan ini tuh sampai selesai gitu. Luar biasa itu ya tentang hati ini. Memang hati itu jauh melebihi apa ya, paling tinggi gitu ya sampai-sampai bisa melampaui akal kita. Kadang eh, yang dibilang makanya kadang yang dibilang nggak masuk akal gitu ya. Selama ini kan kita hanya bicara tentang rasional gitu ya. Terus apa sih logikanya gitu kan. Saya kadang suka bilang sama anak-anak gitu ya. Kamu yakin dulu aja gitu loh. Pakai hatimu gitu kan. Bicaralah pada hati gitu ya kan. Sering-seringlah bicara pada hati karena kalau kita menggunakan hanya akal gitu ya, yang ada itu nanti adalah ambisius kalau menurut saya karena apa? Akal kita ini hanya itunya tuh untuk hitung-hitungan aja gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar hati yang kita pakai gitu ya, itu rasanya beda gitu ya. Di situ akan muncul berbagai macam rasa nantinya ya. Kalau kita bisa apa sih ngedalamin menyelami hati kita itu ya, mengetahui diri kita itu wah itu keren banget. Tapi nih ya Kak Diki ya, untuk mengenal diri ini loh, rata-rata banyak yang nggak bisa mengenal diri kita ini siapa gitu ya kan. Coba kalau aku tanya Kak Diki nih ya, atau sama kawan-kawan semua ya. Kak Diki kalau misalnya aku tanya, misalnya nih orang apa ya yang paling
di apa ya, yang paling dipikirkan itu siapa sih yang ada di hati atau di otaknya Kak Diki itu siapa kira-kira yang paling dipikirkan? Yang paling dipikirkan oleh Heeh. diri kita itu, hati kita itu kayaknya kalau kalau Diki itu tergantung ininya sih ya, moodnya juga sih ya, apa Tergantung yang moodnya. dipikirkannya dan apa tentang dari hari ini, apa yang dipikirkannya. Kalau Diki mah lebih ke tentang hari-harinya aja sih. Ada. Kalau misalnya Bagaimana aku tanya hari-harinya aja. siapa gitu, kalau siapa itu kan berarti subjek ya. Misalnya eh, Iya, siapa sih orang yang paling penting di diri Kak Diki gitu ya? Atau siapa kira-kira? orang tua. Orang tua gitu ya kan. Terus kemudian biasanya nih ya rata-rata kalau ditanya gitu ya anak gitu ya mungkin ya. Kalau yang mungkin terus ada lagi yang ditanya lagi siapa? Ya pokoknya aku yang penting orang-orang sekitarku bahagia gitu ya kan. Yang penting orang-orang yang ada di lingkungan aku bisa memberikan kebahagiaan gitu. Nah, selama ini seperti itu banyak gitu ya. Kalaupun ada yang jawab siapa sih yang paling penting gitu ya di dalam hati kita gitu, ya diri aku sendiri gitu misalnya gitu. Itu kayaknya jarang ada yang ngomong kayak gitu ya kan. Kalaupun ada, ya berarti dia benar-benar sudah memahami gitu ya secara esensial gitu ya kan. Tapi kalau misalnya, tapi kebanyakan sih ya kalau saya misalnya aku tanya ke teman-teman aja gitu ya ke di lingkungan tempat saya kegiatan gitu, itu kalau siapa sih yang paling penting gitu ya kan. Ya, itu ya jawabannya kalau nggak ibu, ayah gitu ya, suami atau istri, anak gitu ya. Ah, aku mah pokoknya yang aku lakukan sekarang ini buat anak aja gitu. Aku kerja itu buat anak, aku ini buat buat ini, buat itu. Wah, pokoknya buat orang lain aja gitu ya kan. Jadi jarang ada yang memikirkan untuk diri sendiri gitu ya. Padahal nih kalau di kita padahal di Al-Quran juga ada ya bahwa sebenarnya itu kan diri kamu dulu gitu loh baru bisa ke orang lain. Nah, jadi selama ini tuh kita tuh jarang banget nyebutin bahkan kita kayak kalau karena belum kebiasaan aja mungkin ya. Belum kebiasaan setiap orang kalau ditanya hal semacam itu siapa sih yang diri aku gitu. Karena mungkin dianggapnya kalau misalnya kita bicara anak saya yang paling penting itu udah sangat wow keren ya gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau bilang yang paling penting gitu ya dalam hidup siapa gitu ya itu sebenarnya diri kita sendiri dulu gitu loh. Nah, kenapa selama itu orang nggak berpikir diri kita ini suka diabaikan gitu ya kan? Bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan orang lain sedangkan diri kita saja tidak kita pikirkan. Nah, dari situ tuh sebenarnya ya kalau ini panjang sih sebenarnya kalau maksudnya mama arah ke ini udah ke apa ya spiritual gitu ya kan. Jadi diri banyak orang yang tidak mengenal diri gitu kan, mengenal diri kita sendiri kalau ditanya kamu siapa gitu ya. Siapa aku misalnya gitu kan terus ya aku adalah misalnya Evari gitu ya atau aku ini Fitri aku ini Alicia namaku ada tiga ya kan itu kan hanya sebuah nama ya kan nah terus terus siapa kamu ya siapa ya aku ini ya aku misalnya seorang konten kreator oh ya gitu ya kan aku misalnya seorang trainer terkenal aku misalnya seorang presiden aku seorang ini gitu ya kan terus lalu kalau memang kita ini sebagai seorang-seorang itu terus mau ngapain gitu ya kan? Kamu di sini mau ngapain? Terus setelah itu ya aku misalnya aku tugasku katakan konten kreator. Oh ya aku membuat konten, aku memberikan inspirasi. Terus setelah membuat inspirasi mau ngapain? Kan gitu. Atau orang yang sedang jadi pejabat apa gitu ya anggota DPR. Terus setelah jadi anggota DPR mau ngapain gitu kan? Terus apa? Gitu. Bingung kan juga yang apa namanya diri kita tuh sendiri juga bingung. Iya ya mau ngapain ya? Terus setelah kita jadi trainer terkenal, bisa menguasai segala macam medan gitu misalnya ya. Terus mau ngapain? Kita sudah terpukau gitu ya, sudah bagus gitu ya. Wah, bagus banget nih gitu kan. Sudah memberikan apa materinya ditepuk tangan gitu ya. Wah, kita merasa tersanjung gitu ya kan. Terus wah keren ya, misalnya wah Evari keren banget gitu kan. Kemudian kalau ketemu pengen foto, terus setelah itu apa gitu ya kan?
hanya sebatas itu. Terus kadang sampai rumah ujung-ujungnya juga mungkin si Evari ini tidak bahagia gitu ya kan, hanya hanya semacam begitu saja ya, terus akhirnya kita juga ngerasa juga aduh bosen gitu kan. Nah itu pas ada yang semacam itu gitu ya, dan saya ya contohnya saya aja lah ya, itu yang saya alami gitu ya. Saya dulu sempat dikerja di suatu perusahaan ya, di saya dulu pernah di insuran gitu ya kan, salah satu insuran ternama gitu di Indonesia. Nah, kebetulan saya jadi agency director pada saat itu, dan saya juga saat itu top nasional gitu ya, nasabah terbanyak syariah gitu. Kemudian saya sempat dapat reward ke sana ke sini, tapi saya ngerasa itu nggak ada apa ya, ya hampa aja gitu, ternyata nggak ada rasa yang ada kalau misalnya ketemu wah dibangga-banggain gitu ya, kemudian ada yang pengen foto gitu kan, wah ini sama top nasional gitu di lingkungan kita ya, di lingkungan kerjaan kita gitu, walaupun aduh ini loh nanti tim yang lain, leader yang lain itu ini Evari ini wah gini keren gini-gini dipuji-puji dianggap, itu saya tuh ngerasa gak suka saya digitukan, tuh saya ngerasa hampa di situ gitu ya, saya ngerasa kosong semuanya gitu. Ini apa sih? Saya mau ngapain sih di sini gitu? Saya ngeraih ini semua mau ngapain gitu? Nah, itu sampai saya nggak kenal diri saya itu siapa gitu. Sampai saya ngalamin suatu apa ya, eh, ketidaknyamanan yang sangat luar biasa gitu ya, yang akhirnya saya menjauh dari semua aktivitas itu, dan saya lagi di puncak-puncaknya saya mengundurkan diri loh kan, mengundurkan diri. Dan setelah saya ya singkat ceritanya, setelah saya mengundurkan diri itu ternyata saya mendapatkan ketenangan gitu ya, mendapatkan apa ya, ke ya kedamaian hati gitu ya. Wah, ternyata kok saya lebih enak seperti ini ya, dibandingkan saya harus kerja yang harus ketemu banyak orang, kemudian saya meraih apa ya target gitu ya, terus dielu-elukan, kok saya enggak ya gitu kan ya. Nah, itu ternyata, tapi mungkin ini bisa berbeda ya setiap individu. Ada orang yang misalnya itu wah merasa bangga gitu ya, merasa oke gitu. Terus oh saya menikmatin kok gitu kan. Tapi coba kita tanya, yakin menikmatin gitu ya? Yakin sudah mengenal diri kita siapa? Terus sudah berbuat apa gitu ya kan? Nah, saya kembali lagi, jadi saya meniti ke dalam gitu ya, meniti ke dalam bahwa ternyata segala sesuatu yang itu tuh bukan bukan apa ya, bukan suatu hal yang ya yang bisa membuat sesuatu apa ya, membuat kita menjadi seseorang ternyata. Kalau saya tuh gini, nggak penting siapa orangnya ya, yang penting itu isinya gitu ya kan, apa yang kita sampaikan itu bisa nggak sih tersampaikan gitu ya kan. Nah itu sih yang paling penting itu, tapi saya ini dari itu semua ya, pengalaman-pengalaman saya itulah guru terbaik buat saya gitu loh. Banyak sekali gitu ya kisah-kisah itu, kalau kita kita lakukan kita justru malah harus berterima kasih dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman, karena itulah guru guru kita sebenarnya gitu kan. Dan apalagi diimbangi dengan kemudian kita dapat pengetahuan, pasti dengan baca buku mungkin dari penulisnya siapa, itu pun juga guru kita gitu ya kan. Kemudian kita ikutin pelatihan-pelatihan gitu ya. Kita ketemu guru lagi. Bukan berarti kita juga mengeluh-ngeluhkan guru juga enggak gitu ya kan. Ya setelah kita dapat pengetahuan kita apa ya, ya makasih, dan kalau seorang guru juga nggak perlu harus kita minta dihormati banget gitu ya. Ada TV juga, terus juga ada wah pemandangan yang indah. Ini enak banget nih gitu ya kalau kita merenung di sini nih menghadap ke sana gitu ya, tuh di jendela. Wah, rasanya enak gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya ruangan itu diibaratkannya tuh seperti dalam ruang hati kita gitu ya kan. Ruang hati kita itu bikinlah. Jadi maksudnya ruang itu buatlah ruangan kamar-kamar untuk semua emosi kita gitu loh. Misalnya kita lagi kesel, ditaruhlah di ruangan di sebelah mana gitu ya. Kalau ibaratnya nih yang tadi saya ada gambar marah gitu ya. Sebelumnya, sebentar saya ke sebelumnya.
Maaf. Nah, ini misalnya nih kita buat anggap hati ini ya di ruangan ini tuh ada ruangan satu gitu ya ibaratnya eh, ada kamar gitu kan, ada kamar tidur, mungkin ada kamar tidur utama, ada ruang makan gitu ya. Nah, ini taruhlah di situ ada ruang sedih, ruang marah, ruang ketawa, kesel. Jadi mungkin kawan-kawan semua bikinlah ruangan-ruangan itu aja semuanya gitu. Oh, saya taruh di sini. Kemudianlah kita kasih fasilitas-fasilitas yang benar-benar premium, yaitu misalnya nih, kalau misalnya nih ya kita menghadapi kesel gitu. Wah, wah, hari ini temen gue nih begini-begini saya kerjaan harusnya bukan gue kok jadi dia gitu ya. Kok jadi ini harusnya tender ini buat aku atau apalah ya gitu ya yang bikin kita kesel. Oke, kita terima dulu gitu ya. Kita taruh dulu nih kalau keselku di mana nih. Oke, kamu tenang di sini ya. Kan ada AC. Oh, sejuk. Adek, Eh, coba hmm, nikmatin boleh AC di ini tuh mute dulu. tempat tidurnya empuk gitu ya. Kamu tenang ya, gitu kan. Jadi kita ngadem-ngademin dulu gitu. Terus marah pun begitu sama eh, dan seterusnya gitu ya. Kita harus bisa menempatkan ketika kita itu dihadapi dengan hal semacam itu gitu ya. Kadang, wah mana bisa, gimana dong? Kan kita biasanya spontan gitu ya. Kalau marah kan spontan. Nah, itulah yang spontan, itulah yang harusnya apa lagi gitu ya kita kita kembali lagi gitu kan kita harus belajar gitu kan nanti di sini ada latihan-latihannya ya teknik-tekniknya juga sebenarnya sih. Mungkin juga bapak-bapak ibu juga sudah memahami teknik-tekniknya pastilah. Nah itu itu pun kalau nggak kita latih setiap hari gitu ya nggak akan bisa juga gitu ya karena emosi ini sebenarnya bisa dihilangin nggak sih gitu ya? Ya nggak bisa. Emosi kan memang sudah ada ya dari sananya dan apalagi ketika kita sudah punya peristiwa dan itu udah tertancap di dalam memori kita, mau nggak mau ya udah ada gitu ya kan. Terus ketika kita nanti memicu ada hal sesuatu peristiwa yang kemudian yang teringat itu akan keluar. Nah, ketika keluarnya itulah yang harus kita apa ya harus kita kontrol gitu kan. Nah, kalau kita sudah sering latihan, nah itu tuh pasti akan terkontrol dan kita akan menjeda sedikit gitu ya ketika kita ngalamin kekecewaan. Oke, sebentar, saya kecewa. Diam dulu, kita nggak usah langsung jawab gitu ya kan. Nggak usah harus tidak terima. Tenang aja dulu gitu. Oh, aku kan sudah punya ruangan, sudah punya kos-kosan di dalam hatiku gitu yang premium lagi kan. Yuk kita kita taruh dulu, kita tata dengan baik gitu ya kan. Oh, tenang aja deh, kan kamu sudah ada AC udah tiduran rebahan deh, rebahan gitu ya. Ini makan enak gitu ya kan. Nah digituin aja gitu. Nah, tapi ketika kita dapatkan kebahagiaan, kehappyan, itu yang perlu kita tingkatkan gitu loh. Vibrasi itu supaya apa? Ruang bahagia kita itu lebih banyak, lebih terang gitu ya dibandingkan ruang-ruangan yang sedih itu tadi. Biarlah ruang-ruangan sedih itu, marah itu dia tidur manis gitu ya. Yang ini tuh kita perlu terang, benderang gitu ya kan. Supaya apa ya? Supaya dia tetap apa bersinar dan ini pun agak agak meredup gitu ya amarah kita. Jadi setiap kita ketemu orang lain, kita auranya muncul gitu loh. Aura kita tuh jadi kita kayak marah, orang bertingkah apapun kita udah ngeliat kayaknya biasa aja ya. Kayak kita ngelihat orang lagi ngomong biasa aja gitu ya. Dia sedang memaki kita ya kayaknya biasa-biasa aja gitu loh. Nah, kalau udah sampai kayak gitu itu keren banget ya kan. Ya saya sendiri juga masih terus belajar gitu ya untuk menjadi benar-benar secara otomatis ya. Ya sekarang sih sudah lumayan lah ya. Kalau dulu mah nggak bisa ada orang wah langsung tembak langsung nggak terima apa nih gitu kan. Kalau sekarang sih sudah mulai gitu ya karena apa ya itu tadi latihan gitu ya kan. Nah, ini ya kawan-kawan semua ya. Nah, ini ada saya sebut di sini ada privasi yang terjaga yaitu keamanan sampai 24 jam terus terkontrol aksesnya. Nah, ini maksudnya ini ya kita ini benar-benar harus siap siaga gitu ya kan. Ketika kita ada karena akses untuk peristiwa itu 24 jam loh selagi kita ini bernafas itu selalu ada gitu ya kan peristiwa seperti itu selalu ada, nggak mungkin enggak gitu ya. Di rumah gimana coba? Di tempat kerjaan gitu ya. Di tempat tidur pun bisa loh. Ketika nanti mungkin suami kita kentut terus kita nggak terima gitu ya kan bau marah kamu habis makan apa sih gitu kan. Coba kalau nanti apa
maaf ya buang gas itu kita, wangi sekali gitu ya kan rasanya gitu kan. Oh kamu kok gini, kita bercandaan gitu, nggak jadi emosi. Sebenarnya buang gasnya sih nggak jadi soal, yang jadi soal tuh diri kita gitu loh. Bisa jadi kita marah itu kenapa? Karena kita punya emosi yang belum selesai. Mungkin pas di kantor kita kesal sama orang belum selesai, imbasnya di rumah. Nah, kayak gitu biasanya ya kan. Tapi kalau kita sudah terlatih ya, insya Allah ya, ya kita bau-bau tak sedap itu menjadi bau yang harum semerbak gitu ya kan situ kawan-kawan ya. Nah, terus juga ini ada lingkungan sosial nih apa ya, komunitas yang mendukung interaksi tulus dan hubungan yang harmonis. Nah, ini juga bisa juga nih lingkungan sosial bisa di keluarga atau komunitas-komunitas, misalnya kayak sekarang kita di FPI gitu ya. Kadang di komunitas juga kan suka ada kata-kata yang tidak menyenangkan ya. Tapi udah oke juga nih. Kadang suka kita kunci kan gitu ya. Kalau admin tuh dikunci supaya apa tuh tujuannya? Supaya terkontrol sebenarnya gitu ya. Jadi ada penjaganya gitu ya. Karena itu sebenarnya latihan juga tuh, latihan untuk tidak cepat-cepat tanya, cepat-cepat ini gitu ya kan. Kadang di grup itu ya, coba kalau grup yang nggak dikunci ya, wah itu rame gitu ya. Ada sedikit kata-kata udah apa ya, tidak terima gitu ya kan. Ini maksudnya apa sih? Oh, baru tersinggung. Jadi nggak mau dulu mencermati dulu, membaca dulu dengan tenang gitu ya. Ini apa maksudnya? Ini gimana? Itu jarang. Itu Pak kenapa? Itu Fitri, tadi Fitri emosinya mohon maaf banget. ada kayak gitu ya Pak Fitri kawan-kawan ya. mohon maaf banget. Boleh dibantu di unmute yang ke adek, di Ya, unmute yang ke adek. Mohon maaf banget kepotong. ya. Bocor ya. Heeh. Bocor Nah, ya? iya. Nah, ini kayak gini tadi ini saya sampai nggak Ya, terdengar loh makasih. suaranya. Ya, Nah, ini udah langsung di training nih gitu ya kan. Kita ada terdengar suara berisik gini bikin nggak nyaman. Coba tadi siapa coba di antara Bapak Ibu mungkin ini siapa sih ini bikin nggak dengar aja nih gimana sih ya? Hati kita itu langsung gemerusu nggak gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita tenang gitu ya, oh mungkin bu adiknya nih kayaknya kepencet nih kayaknya nih gitu ya kan. Terus kita oh coba deh kita tegur dulu bu gitu ya. Dan kita juga nggak mungkin nggak perlu, oh gini ya nggak kesel. Dan itu kadang juga banyak juga ya kejadian kayak gini nih gitu. Atau mungkin juga mungkin Bapak Ibu mungkin sedang mengisi gitu ya. Ada yang bertingkah aneh-aneh gitu kan. Wah, itu sebenarnya tuh kalau nanti nemuin hal-hal yang semacam itu, itulah latihannya sebenarnya. Nanti di akhir itu ada saya tulis gitu ya kan. Nah, ini teknik-teknik praktis ya yang dalam ruangan itu seperti ini diibaratkannya kalau saya bikin ini sebenarnya ini dadakan nih tadi. Saya mikirnya apa ya gimana ya, oh saya ambil dari berantakan deh ya gitu ya. Coba kalau misalnya kita nih bisa menata hati dalam ruangan ya, hati kita kan juga suka berantakan ya. Kadang marah gitu ya, baru aja berapa menit gitu kayaknya tadi ketawa-ketiwi deh, tahu-tahu udah langsung sedih gitu ya, tahu-tahu sudah langsung marah gitu ya. Ini kenapa sih nih gitu ya kan. Jadi kadang mentalnya gimana gitu ya, pasti kita sering nemuin ya kawan-kawan kita atau bahkan kita sendiri gitu, bahkan saya kayak gitu ya. Eh, nah ini mungkin kita pertama ya kita bisa atur hati dulu ya seperti meja kerja gitu kan ya, yang berantakan gitu ya baru kita beresin, pilah-pilah dulu mana nih emosi-emosi yang nggak perlu harus kita ladenin gitu ya. Kita kita taruh dulu deh nih, buang dulu di tempat sampah, tapi bukan dihilangkan ya, maksudnya dibuang secara apa ya, hilangkan emosi aku buang enggak, karena itu nggak bisa dihilangkan gitu ya, cuma yang bisa itu kita taruh lah, saya maksudnya buang sampah itu yuk kita taruh deh, ditaruh dulu gitu ya, nggak yang nggak bikin kita produktif itu kita simpen lah gitu ya, kita kasih kalau perlu ya itu tadi, makanya diberesin ditaruh di ruangan yang premium itu tadi, kasih AC, bikin yang rapi gitu ya, bikin nyaman, jadi si emosi yang nggak penting ini pun dia juga akan nyaman di situ gitu loh. Nah kemudian kita yang aku pakai namanya gorden emosi. Nah, pada saat kita cahaya emosi itu terlalu terang ya, ya tutup sedikit deh gordennya gitu ya. Biarkanlah yang masuk itu yang positif, yang nyaman. Maksudnya
biarkanlah yang gembira itu yang terus terang benderang. Kalau dia sudah mengalahi mau membuka terang, segera tutup gitu kan. Nah, jadi kita itu tetap lagi yaitu namanya apa? Tetap kita yang mengontrol gitu loh. Artinya itu kita yang mengontrol lah suasana hati kita gitu ya. Supaya cahaya yang masuk ini harus yang cahaya emosi yang terang benderang atau yang cahaya yang happy gitu yang harus paling apa terang gitu ya kan. Nah, di sini ada vakum perasaan negatif gitu ya. Ya, ini tadi sama seperti debu gitu ya. Di sudut ruangan aja tuh kita sedot gitu ya. Kalau bisa sampai di dalam apa tuh karpet yang di dalam-dalam kecil itu harus kita sedot supaya kita nggak bersin-bersin gitu ya kan. Nah, ini juga nih sama gitu kan di dalam hati tuh kadang kita nggak tahu hati dalam hati masih ada lagi gitu ya. Oh, enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku ikhlas, aku gini. Kalau ikhlas kan nggak perlu diucapin gitu ya kan Bapak Ibu ya. Yang orang ikhlas itu sih menurut aku sih nggak kalau masih ada kata aku ikhlas kok gitu, aku nggak apa-apa kok beneran. Itu masih belum apa-apa sebenarnya gitu ya. Justru malah dia apa-apa gitu ya kan. Karena kalau orang ikhlas itu nggak akan terucap kata-kata ikhlas itu. Ya sudah diem gitu loh. Nggak perlu ada kata apapun gitu kan. Itu aja ciri-cirinya gitu kan. Kalau misalnya ada teman-teman nih atau ada kawan, aku nggak apa-apa kok Jeng, aku ikhlas gitu. Wah, itu perlu ditanda tanya sudah gitu ya kan kawan-kawan. Nah, terus kemudian juga yang selanjutnya yang ke ini saya bikin ada beberapa, saya cuma ngambil ini ya. Ya, sekitar saya buat 6 lah gitu ya kan. Ya, terus kemudian tempatkan itu hiasan hati gitu ya. Apa sih maksudnya ini? Pasang hiasan seperti kenangan manis, wow, atau momen berharga di sudut hati, seperti dekorasi cantik gitu ya. Biarkan memperindah ruang hati pada setiap harinya. Ya, misalnya kita lebih baik mendingan kita mengingat-ingat kenangan manis misalnya gitu. Mungkin pada saat kita jatuh cinta gitu ya, pada saat suami ngeselin gitu kan. Aduh, ini gimana sih? Ingat aja gitu ya kenangan manisnya dia. Terus kemudian kita kita taruh, kita bingkai kayak gitu ya. Wah, itu kita kan langsung teringat lagi, kita langsung tersenyum lagi gitu ya ngelihat suami yang ngeselin, tata enggak sayang gitu ya kan. Kita langsung bilang enggak apa-apa. Kenapa kamu? Enggak apa-apa gitu ya. Kita udah langsung apa ya? Pengen meluk dia gitu ya kan ya nggak apa-apa lah dikit-dikit gitu ya, walaupun dalam hati enek gitu ya sebenarnya enak gitu ya kan kawan-kawan ya. Nah, kemudian juga eh, ada juga remote control emosi. Nah, remote ini penting banget nih. Ini yang paling penting menurut aku tuh remote control gitu ya. Karena tanpa ada pengontrolan ini kalau lepas, aduh udah deh benar-benar nih. Kalau lepas kontrol nih, kalau remote ini kita biarkan nih, ibaratnya anak kecil kita kasih remote-nya ya, dia bisa buka kemana-mana nanti tuh nonton yang nggak karu-karuan gitu ya kan. Kemudian akan mencari channel-channel yang membahayakan ya nggak sih. Jadi kita tuh perlu gitu loh tingkatkan gitu kan. Nah, itu semua ada di diri kita gitu loh kawan-kawan gitu ya. Kembali lagi semuanya itu adalah dari dalam, bukan dari luar. Pokoknya apapun itu, peristiwa di luar itu semuanya sifatnya netral. Mau orang maki-maki kita, misalnya, Fari, Fitri, kamu jelek banget. Ya, gitu ya kan atau mau menghina apa kita ya saya nggak terima saya dihina saya begini terus kita datengin gitu waduh sampai gitu itu kan sebenarnya bukan dari dia yang bicara gendut atau itunya tapi kitanya yang sedang ada problem di dalam diri kita gitu ya kan. Ya kayak contoh misalnya saya baru ngalamin tuh ya godaan ini nyata banget itu ya. Saya kan kebetulan lagi renov rumah nih. Nah tetangga saya kebetulan ngomong gitu ya kan ada beberapa hal ya mungkin dia sedang mengkritik ya. Wah saya sedang di training. Saya tiba-tiba pas di saat diomongin oleh tetangga saya langsung bersadar gini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadirkan ibu ini gitu ya. Wah, Engkau lagi training aku nih gitu kan. Aku langsung gitu tuh. Ah iya Bu, terima kasih. Akhirnya apa yang keluar tuh ramah akhirnya. Dan saya tidak melihat di situ ibu itu sedang mengatain saya atau sedang mengkritik saya. Saya hanya melihat ibu ini sedang memberikan wawasan aja gitu loh. Tapi kalau didengar oleh tetangga saya yang satunya, yang tersinggung malah dia gitu loh. Saya malah diginiin.
Teh, saya dipanggil teteh kan kalau di sini gitu ya, karena saya orang Sunda. Teh, gitu tadi nggak tersinggung ibu ini. Emang kenapa gitu? Itu lo jelas banget ngomongnya kayak gitu katanya gitu kan. Saya oh iya, itu kalau akunya nggak terima, aku yang bermasalah, aku bilang gitu. Justru aku ini sedang dilatih gitu loh untuk, ah ya juga ya katanya gitu, kayak kata tetangga aku gitu yang satunya. Iya kan, malah aku terima kasih gitu kan. Terima kasih banget dihadirkan ibu itu gitu. Dan aku akhirnya bisa mengontrol itu. Nah itu maksudnya tuh kontrol di situ gitu harus teringat gitu ya kan. Nah itu luar biasa. Tapi ya sebelumnya ya nggak segininya. Aduh, kalau dulu begitu ngomong apa sih ibu ini ya ngoceh gitu ya kan. Kalau sekarang udah enggak, senyum aja biarin mau ngomong apa gitu ya kan. Nah, selanjutnya ini adalah buatlah zona yang nyaman seperti sofa empuk di sudut ruangan. Ciptakan zona nyaman di hati dengan hal-hal yang membuat Anda rileks dan damai. Bawa ketawa, cinta, rasa syukur, dan duduk bersama. Wah, udah deh, yuk kita rangkul deh di dalam hati kita ini gitu loh. Rangkul semuanya, ajak bicara gitu kan. Ajak kompromi, jadikanlah sahabat mereka semua ini yang dalam ruangan hati kita gitu ya, yang mau mau marah, kesal, itu jadikan sahabat kita sebenarnya. Itu tuh mereka-mereka semua yang ada dalam hati kita tuh bagian dari diri kita kan. Ya sudah gitu loh. Kita masa sih itu bagian dari diri kita nggak kita jadiin sahabat gitu ya. Dan kita nggak mengenal mereka gitu ya kan. Lebih baik kita meniti ke dalam daripada kita melihat keluar gitu ya kan. Yang di luar mah nggak bisa diapa-apain. Itu mah sudah apa ya, sudah dari sananya gitu, udah dari sononya, sudah ibaratnya anggap aja lah itu sunatullahnya gitu ya kan. Nah, yang penting tuh kita itu diri kita ini loh yang mengontrol. Nah, itu sih gitu kan. Nah, ini tipsnya nih. Tipsnya itu gimana sih supaya bisa kayak tadi gitu ya, kayak tadi saya cerita kepada ibu tadi bicara itu, saya tiba-tiba walaupun di awal tuh ya saya, duh ibu ini, saya sedang dikritik, saya kesel nih. Oke, kamu kesel, Evari gitu ya. Yuk, kamu taruh di ruang keselmu, nggak apa-apa, terima, tenang ya gitu ya. Terus saya munculkan rasa kebahagiaan saya, sudah mendengarkan itu saya merasa bahagia gitu ya kan. Oke, oh ibu ini sedang memberikan saya kritikan membangun mungkin gitu ya kan. Nah, saya akhirnya begitu pikirannya. Tetap saya terima, saya taruh tapi gitu ya. Enggak saya helah, enggak saya enggak terima. Kalau semakin enggak terima, saya akan semakin kesal sama ibu ini gitu loh nantinya. Nah, ini ya, untuk supaya kita bisa seperti apa, sebenarnya ada beberapa tips ya. Ini ada namanya itu meditasi gitu ya kan. Meditasi ini mungkin kawan-kawan semua juga sudah pasti ya, sudah dapat ilmunya gitu ya, apalagi para trainer gitu pastilah. Nah, kalau saya nih saya lakukan meditasi ini kita sharing ya. Saya tidak menggurui karena di sini saya bukan bukan sebagai seorang yang pemberi materi, ngajarin bukan, tapi saya hanya sekedar sharing dan kita saling berbagi aja gitu ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mengkritik saya atau memberikan masukan buat saya juga, atau nanti kita bisa diskusi gitu ya kawan-kawan ya. Nah, kalau saya nih saya meditasi saya itu saya lakukan itu setiap hari gitu ya kan. Dan itu saya biasanya tengah malam. Kalau mungkin kebetulan saya Muslim gitu ya. Saya tuh sudah 2 tahun ini ya saya melakukan itu setiap malam saya bangun dan kemudian ya saya ritual keagamaan saya dulu gitu ya. Kemudian saya meditasi 15 menit sampai 20 menit. Saya hanya meditasinya gimana sih ya? Saya hanya diam gitu ya, duduk tanpa apa hening gitulah kalau bisa, malah saya ya mau tutup mata boleh, enggak juga boleh. Saya hanya merefleksi diri saya ke dalam gitu ya. Saya ini siapa ya? Saya ini mau ngapain? Bahkan saya duduk di sini nih, saya nggak memikirkan masa lalu dan nggak memikirkan besok mau ngapain. Bahkan, oh nanti saya jam 7 mau begini, oh nanti saya mau begini, enggak. Bahkan sampai saya bicara di sini aja nih ya, Kak Diki ya, Bapak-bapak, Ibu, saya tuh nggak membayangkan saya akan ngomong apa gitu loh. Dibilang, oh ya udah, ya sudah. Saya nggak mau mikirkan besok saya mau bahas apa ya begini. Enggak deh. Nanti gitu tuh nanti Tuhan lah yang memberikan saya bicara gitu ya secara otomatis gitu aja sih gitu kan. Nah, alhamdulillah ya bisa sharing akhirnya ya kan. Nah, ini saya lakukan tiap hari nih Kak Diki dan kawan-kawan ya.
itu sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya, hanya diam, hening, suara apapun yang saya dengar tidak perlu dikomentarin gitu ya. Nah, itu ada sih ya trik-triknya gitu ya. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu semua udah tahu deh, kalau memang belum tahu bisa sharing deh sama saya gitu, japrian kita ya boleh. Nah, gitu terus kemudian nih tipsnya itu mendengarkan dengan utuh. Nah, mendengar dengan utuh nih penting banget nih. Nih, saya kan nggak tahu nih, nggak kelihatan nih ya Bapak Ibu sekarang sedang apa atau bagaimana. Ya, biasanya sih kalau saya di tempat kegiatan saya gitu ya, apa teman-teman itu saya bilang, yuk kita hadir sebentar yuk gitu ya. Kita rasakan dulu yuk. Coba kalian kan sekarang lagi duduk nih, coba deh ngerasain nggak sih, eh, maaf ya, bokong kita ini duduknya nempel di kursi itu kita rasain nggak sih? Coba deh rasain dulu sebentar. Oh iya ya terasa. Selama ini kan kita nggak pernah merasakan fisik kita. Misalnya kita lagi nyetir mobil aja, kita nggak perlu merasakan itu setirnya. Tahu-tahu, oh saya mau ke jalan Kelinci misalnya. Kita sudah tahu tuh jalan Kelinci tuh di sini. Otomatis kita tuh udah sampai aja. Pas sampai di jalan Kelinci ada seseorang nanya, Pak, tadi ada tukang bakso di jalan Marmut, buka nggak? Padahal dilewatin tuh. Aduh, buka apa enggak ya? Nah, itu artinya kita nggak hadir utuh pada saat kita nyetir gitu ya, sampai-sampai kita nggak tahu gitu ya. Nah, sebaiknya itu sebenarnya kita benar-benar merasakan setirannya, kemudian belokannya, kemudian juga kita tahu tuh, wah di depan kita ada orang naik motor baju kuning gitu ya, terus ada yang jualan ini di sebelah ini tuh kita sebenarnya harusnya tahu gitu ya kan. Nah, kita tidak pernah tahu itu ya karena emang kita nggak pernah hadir utuh gitu ya kan. Nah, terus coba ini kayak kayak kita diam kita rasa seperti anak kecil ini deh ya. Dia megang akhirnya dia tersenyum. Dia itu sedang bisa merasakan mungkin tangannya sedang menyentuh ini gitu ya. Terus mendengarkan lagi itu malah gini mendengarkan itu. Misal saya tadi mendengarkan Kak Diki ya. Kak Diki itu apapun yang dia bicarakan, saya benar-benar mendengarkan dan saya nggak memikirkan apapun, nggak memikirkan di luar apa yang ada bisikan-bisikan di telinga saya atau yang muncul di otak saya itu nggak saya hiraukan ya saya ya Kak Diki aja gitu ya. Wah, saya menikmatin wajahnya Kak Diki yang imut gitu ya. Wah, Diki ini namanya sama gitu. Wah, saya nikmatin itu gitu ketawanya dia gitu. Oh iya 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 itu kalau kalau ini tuh bisa panjang itu sebenarnya dengan godain Kak Diki aja bisa sesi bisa 15 menit gitu ya kalau diterusin. Nah, itu contoh seperti itu, mendengarkan dengan utuh, hadir utuh gitu maksudnya. Kadang kita tuh hadir utuh tapi pikiran kita kemana-mana gitu loh. Bisa jadi pada saat saya bicara kayak gini aja bisa jadi saya ini sedang memikirkan, aduh besok aku mau gini ah ya, aku besok gini, oh besok aku masih ada ngisi nih di acara ini nih. Bisa jadi begitu. Sehingga kita nggak dengan full gitu ya kan di situ. Jadi kita yang penting ini aja apa yang penting aku udah selesai deh. Nah, ini dalam hal kerja apapun pasti ada banyak begitu. Ujung-ujungnya yang penting aku udah selesai dibayar, udah pulang gitu kan. Itu bukan bukan begitu. Itu yang aku maksud mengenal diri itu. Mau ngapain sih setelah itu? Mau apa sih? Gitu kan. Nah, kita nikmatin nggak sih sebenarnya? Ya. Nah, itu nanti pasti akan memahami deh ya gitu kan. Kalau nanti sudah kejadian gitu ya. Maksudnya tuh kejadian tuh gini. Oh, ya juga ya gitu ya. Saya sebenarnya hadir di sini ngapain ya setelah ini ngapain lagi ya gitu gitu loh nanti 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 seru deh kalau kita sering merefleksi diri gitu ya kan. Nah ini dia nih yang tadi saya bilang nih di ujung nih, bertemu orang yang menyebalkan. Oh ini latihannya juga nih, aku nih latihan nih. Jadi aku kalau nemuin orang-orang yang menyebalkan mungkin kayak tadi ibu yang menegur saya itu saya malah seneng harusnya. Wah, langsung kita bilang, aha, langsung aja gitu gitu loh. Kalau ada yang ngeselin nih misalnya ya nih ya, Kak Diki misalnya tiba-tiba temen gitu ya, wah bete banget gue sama dia. Aha, langsung aja gitu ntar inget aku gitu loh. Aha gitu. Wah ini nih latihanku gitu kan. Coba deh kalau bisa udah hadapin gitu. Nggak apa-apa walaupun kita nah, kalau pertama tuh nafas pasti terengah-engah gitu. Aduh, udah nggak masih halang ini. Nggak apa-apa nikmatin terengah-engahnya itu gitu loh. Nikmatin dan sadar utuh gitu. Maksudnya tuh apa ya? Oh, oke saya sedang begini. Oke, tenang. Jadi supaya dia tuh kita tuh bisa mengontrol hati kita tuh. Ibaratnya tuh kalau anjing lagi galak, tiba-tiba kita tangkap tambah gigit nggak sih? Kan nggak, tapi kita kan perlu, ya kita perlu tenang, pelan-pelan gitu ya. Kita harus gitu dulu. Lalu akhirnya dia jinak kan, jinak. Nah seperti itu gitu loh. Kita tuh terhadap amarah diri kita tuh begitu gitu. Nah
Kemudian bertemu orang-orang yang menyebalkan itu justru poinnya, tempat latihan yang sesungguhnya gitu loh, training yang sesungguhnya gitu kan. Gimana kita mau selesai dengan diri kita gitu ya kalau kita nggak ketemu orang-orang itu gitu ya. Justru itu latihannya. Jadi kalau dikirim Tuhan hal yang tidak menyenangkan gitu ya, bukan berarti nggak adil buat kita. Justru Tuhan sayang sama kita supaya apa? Ya supaya kita disuruh latihan gitu loh. Kamu tuh mau di Makanya kita suka suka denger kan ya, akan diangkat derajatnya gitu ya kan bahasanya begitu. Nah, itu maksudnya tuh seperti itu gitu, seperti oh nanti tuh ketika kita dikasih sesuatu dan kita katanya sabar gitu ya kan, walaupun sabar itu tidak ada orang yang memiliki sabar seutuhnya ya. Apalagi sekarang kan kata sabar-sabar ya itu kan sudah tidak ada lagi ya nggak sih. Tapi kita lebih baik itu nggak usah nyebutin kata sabar ke kawan kita, tapi kita lebih baik ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Ketika dia berbicara kita dengarkan saja gitu loh. Nggak perlu kita sok-sokan ingin memberi nasihat gitu ya kan. Dan malah tambah bete dia dengar nasihat kita. Dia tuh hanya perlu didengar gitu ya kan, nggak perlu nasihat gitu ya. Biarkan saja dia keluar gitu. Iya, iya, dengarkan aja, itu udah bahagia gitu ya. Nggak perlu kita sabar ya, aku dulu juga begitu, aku begini begini, tambah ditambah-tambahin gitu ya kan. Jadi itu udah asal aja, asal bunyi aja gitu ya kan. Nah, itu itu salah satu latihannya juga gitu ya kan. Jadi bersyukurlah ketika kita ditemui sama orang-orang yang menyebalkan. Nggak usah dicari, ditunggu aja. Kalau Tuhan berpihak dengan kita gitu aja, itu pasti dikasih. Kalau semakin sering dikasihnya, ya udah semakin semakin nikmatin aja dan nggak perlu dibertanya-tanya lagi gitu ya. Ya Tuhan, kenapa sih aku lagi kata gitu yang kena. Lah kata Tuhan gini, gimana sih lo kok nanya kan gitu ya kan? Ya udah nikmatin semuanya. Jadi kita ini misalnya apa sih yang nggak punya uang atau punya, nggak usah kelihatan deh biasa aja gitu, netral gitu ya kan, karena Allah juga nggak kenal konsep uang kok, nggak kenal rupiah dolar sen, nggak kenal gitu ya. Rezeki yang dikenal, ini saya juga bagian rezeki nih ketemu sama kawan-kawan semua, dan rezeki juga buat aku jadi aku bisa belajar di sini gitu ya, bicara gitu, aduh makasih banyak gitu ya, dan ngelihat senyumannya Kak Diki gini. Ya, sudah seperti itu sih sepertinya. Ini sudah terakhir lah ya. Terima kasih. Jadi hati itu seperti wifi ya, kadang lemot. Ya, tapi tetap nyambung deh ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah marah-marah. Ini mungkin apa MPBS ya. Ini kayaknya rendah banget sih, makanya jangan pakai ini aja gitu ya. Emosi lagi gitu ya kan. Oh, udah apapun tuh alhamdulillah gitu ya kan. Nah, itu artinya apa? Yang penting tetap nyambung. Dengan nyambung apa? Terhubung kita dengan Tuhan gitu loh. Karena kalau kita sebenarnya kita ini kan dekat. Tuhan itu dekat banget dengan kita kan. Kalau di Al-Qur'an ini di agama kita, mohon maaf ya untuk mungkin ada kawan-kawan yang di luar non-muslim, bahwa Tuhan itu dekat banget, sedekat dengan urat leher kita gitu ya katanya. Itu kan artinya memang selalu bersama kita dan kita nggak perlu mencari kemana-mana gitu ya. Mencari Tuhan kemana-mana, orang ada di dalam diri kita. Tuhan itu kan kasih sayang ya, berkasih sayang, dan kita pun juga sebenarnya tuh harusnya ya berkasih sayang gitu loh. Orang-orang yang emosi itu ya karena jauh gitu, karena nggak ada keterhubungan, yaitu tadi kembali lagi kurangnya latihan gitu ya, kurangnya memahami diri sendiri gitu kan. Terus ya yang dikedepankan hanya kenapsuan gitu ya, keinginan. Keinginan tuh banyak. Kita kalau bicara ini terpanjang deh ya, jadi kajian ntar. Kita beda lagi ini aja ya judul ya nggak kan Kak Diki ya. Nah ya sudah itu kayaknya deh. Salam cinta ya dari Fitri Alicia Efari gitu ya. Mudah-mudahan ini ya Kak Diki ya, ini menjadi apa ya, manfaat buat Amin. kawan-kawan semua gitu ya. Bisa apa ya, menjadi eh, bertumbuhnya kita lah gitu ya, saling bertumbuh kita gitu lah eh, Kak Diki gitu ya. Mungkin Betul. demikian. Nah, mungkin ada monggo mau diskusi boleh kalau masih ada waktu gitu ya. Kan masih ada sampai subuh ya Kak. Silakan Kak Diki, saya lempar dulu ke MC gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Fitri. Boleh dong Bapak Ibu kita beri aplaus yang luar biasa untuk Kak Fitri.
Kak Fitri, suara saya terdengar jelas? Ya, ya terdengar aman, aman, Kak Fitri, Kak Di. eh terima kasih banyak untuk presentasinya yang inspiratif ini. Banyak banget insight yang Diki dapetin. Terus Diki juga jadi ingat dulu saat zaman sekolah pernah guru agama Diki pernah bilang seperti ini. Jika kita kenal dengan diri kita sendiri, maka kita akan kenal dengan Tuhan kita sendiri. Jadi teringat lagi dari kata-kata beliau. Nah, Kak Fitri, eh, dari materi-materi yang Kak Fitri sampaikan untuk kita semua, sangat banyak sekali insight dan manfaatnya. Yakin saya untuk Bapak dan Ibu semuanya juga. Pasti Bapak Ibu juga merasakan manfaat atau insight-insight yang kita dapatkan oleh pemateri kita, Kak Fitri. Oke, Bapak Ibu, boleh dong sebelum kita lanjut atau kita mengakhiri apa acara FPI kita malam hari ini, boleh dong kita jika ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, silahkan langsung tanyakan ke Kak Fitri. Boleh Bapak Ibu Ya, untuk angkat tangannya, nanya, untuk langsung open mic atau kameranya, silahkan. nanyanya Gak ada yang ingin gampang-gampang aja ya. ditanyakan. Tanya nomor rekening gitu kan Iya, gampang boleh banget. tuh, bener. Mau tanya nomor rekening, mau tanya ada boleh ada yang ingin ditanyakan. Pak Ade Salamah, Pak Mumu Mubarok, mungkin Kak Fidiani Nur Ayuni, boleh dong. Tuh ada Pak Mumu Mubarok. Silakan Pak Mumu Mubarok. Ya, Assalamualaikum, Teh Fitri, Kang Diki. Waalaikumsalam, Pak Mumu. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali tema kita malam ini. Saya kalau lihat, kalau mendengarkan tadi apa yang disampaikan Teh Fitri, terus melihat kepribadian Teh Fitri itu kayaknya gimana gitu ya. Ada juga ya orang kayak gini ya di dunia gitu. Masya Allah. Mungkin ini aja tes nih, mungkin ini aja gitu yang saya tadi kan ada 3 tips itu ya, ada meditasi, kemudian mendengarkan secara utuh, kemudian kalau bertemu dengan orang yang menyebalkan. Nah, saya minta penjelasan atau tips-tips lagi dalam membangun itu yang apa kalau kita berhadapan dengan orang yang menyebalkan. Jadi kadang-kadang kita kan kalau lihat orang yang menyebalkan itu bukannya mau ketemu aja udah menghindar gitu. Atau kalau perlu memang ya emang dihindari gitu. Kelihatan dari jauh udah dihindari. Nah, tapi kalau TPT kan enggak, dia tuh dijadiin sarana kayak mentornya kita gitu. Kita belajar dari dia. Kita Iya, malah minta di training sama dia gitu. Ya ini kan paradigma yang ya bagus sih, cuma memang agak susah gitu. iya, Nah ini minta tolong, mungkin ada tips-tips yang bagaimana nih supaya kita bisa seperti itu. Itu aja, ya, terima kasih Teh Fitri. Silakan Kak ya. Fitri. Makasih. Langsung nih Kak Diki. Saya langsung aja ya. Ya, benar, benar banget. Ya, Pak Mumu ya, Pak Mumu ya. Saya panggilnya Iya, Pak Mumu. iya, Ya, iya, bener banget nih Pak Mumu itu nggak mudah banget, aduh, untuk apa ya ketemu orang-orang yang kayak gitu. Kalau bisa sih kita memang menghindar gitu ya. Saya dulu juga gitu, ngeselin, aduh, males banget nih ketemu orang ini gitu kan. Lebih baik kalau misalnya ketemu saya milih jalan yang lain deh gitu ya kan. Udah, ya, atau sama temen jangan 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 ke situ, ada orang itu gitu. Tapi setelah saya terus pengalaman gitu ya. Terus semakin saya menghindari, malah semakin ketemu gitu loh, Bang Momo. Semakin saya tidak ingin bertemu orang-orang yang tidak saya suka, malah semakin ketemu lagi. Bukan orang yang sama sih sebenarnya, orang lain tapi dengan tingkah laku yang sama gitu loh. Terus kok gini lagi ya, kok ini lagi. Jadi sebenarnya yang salah ini siapa sih? Saya apa orang-orang itu gitu ya kan? Terus akhirnya dari situ, karena di tempat kerjaan saya dulu gitu ya, mohon maaf dulu saya kan marketing gitu ya di dunia insurance itu luar biasa banget dunia insurance itu. Wah, bukan lagi ngeselin gitu ya, persaingan lah, target lah, inilah, terus kemudian juga kalau ada closingan gede itu
ditepukin tangan, itu panas hati ya nggak sih? Wah, gue langsung gini. Itu tuh udah eh, apa ya? Kok gini ya? Terus saya pernah berpikir waktu itu saya pengen pindah gitu ya dari agensi gitu ya. Saya mau agensi yang lain ah. Tapi ketika kita pindah pun tuh akan tetap sama gitu loh. Dihadirkan hal yang semacam itu. Ternyata bukan itu. Nah, dari pengalaman itulah karena kita kan mengalami ya. Terus kita sering-sering tipsnya itu tadi Pak. Tetap introspeksi apa ya? Refleksi gitu loh Pak. Refleksi diri ke dalam gitu ya. Karena jarang banget orang mau refleksi diri gitu loh ke dalam. Itu sih yang saya dapetin dari cerita teman-teman ya. Saya kan punya teman gitu ya. Kalau saya tanya, kenapa? Oh, kurang, kurang begini, begini loh gitu ya kan. Nah, saya pun terhadap anak-anak saya kan juga sekarang sudah menjelang bukan remaja lagi, udah dewasa kuliah ya kan. Nah, mereka itu juga seperti itu tuh. Saya untuk ke anak-anak aja ya, saya sempat ibaratnya tuh kayak saya pengen buktiin gitu loh ya, bener nggak sih? Ketika saya ajarin ke anak-anak saya, itu beda dia tanggapannya di sekolah gitu loh. Jadi ketika anak-anak nemuin itu malah dia santai gitu loh. Nggak, kalau dulu zamannya anak-anak saya masih, Bun, kesel sama si Anu, gini, 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 katanya gitu kan. Itu tuh sudah sebenarnya sudah gejala gitu kan. Bagaimana kalau ini kita biarkan terus kita sampai dewasa? Sebenarnya kan saya juga produk lama ya. Mungkin ibu saya dulu nggak ngerti ya masalah gini. Jadinya sayanya itu terlalu lama ininya kena kena yang seperti ini nih. Dulu juga saya di sekolah banyak lah orang yang ngeselin gitu ya kan. Terus tempat kerjaan. Tapi kan karena saya nggak dapat pengetahuan ini dari lingkungan saya dulu gitu ya. Ya saya akhirnya terus bablas. Tapi ke anak-anak saya ini saya jaga karena saya sudah dapat, saya tularkan. Terus anak-anak juga mempraktekkan gitu ya, lakukan tips-tipsnya. Alhamdulillah loh Pak Mumu. Sekarang mereka itu kalau ketemu ada orang itu dia menganggap biasa, biasa aja gitu loh. Padahal ngeselin gitu. Saya pernah tuh ngetes ada salah satu temennya itu yang benar-benar ngeselin. Dia santai sampai-sampai nih Pak guru BK-nya itu datang ke rumah ke saya gitu ya, pengen tahu Ibu gimana sih ngelatih anaknya gitu ya kan, kok karena dia dinilai ya sama mungkin sama guru gitu, dan alhamdulillah anak saya di situ juga jadi ketua gitu ya kan, salah satu ketua OSIS, terus kemudian juga disenengin gitu banyak teman-temannya, terus guru-guru juga anak ini disuruh apa gitu ya mau sama guru tuh pada seneng gitu kan dengan sikapnya dia. Sampai datang ya saya kasih tahu ya cara-cara. Oh ya saya begini kalau di rumah gini-gini. Dia jadiin bahan Pak, dia jadiin bahan, ikut apa gitu ya dalam dunia BK-nya itu dia tulis, dia menang tuh Pak gitu loh, menang dan dia ngucapin terima kasih ke saya, terus ditraktir anak-anak gitu, anak saya itu traktir sama teman-temannya gitu makan karena dia menang gitu ya guru BK ini, dan akhirnya saya sama guru BK ini jadi kenal gitu ya, deket gitu. Nah itu salah satunya Pak. Tetap apa sih tips yang paling ini, sudah Pak terima, malah menurut saya hadapin dan terima gitu loh, nggak bisa mau menghindar, itu malah justru makin parah kalau menghindar. Hadepin, harus apa ya, berani. Saya pun begitu, saya hadapin, saya tetap 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 saya terima. Oke, di situ nanti hati memang bergejolak, tapi lama-lama redam, yang tadi saya bilang seperti kita nanganin anjing gitu ya, anjing yang galak banget kalau kita mau pawangnya gitu, coba deh. Apa sih? Apa Kak Diki tuh ya kalau yang kan apa tuh di kepolisian-kepolisian itu kalau melatih anjing itu kan bener-bener ini banget ya. Lalu sampai ada sekolah anjing kok. Saya sempat ada ya teman saya dulu tuh bapaknya lebih baik menyekolahkan anjing-anjingnya dibandingkan anaknya, sampai anaknya marah tau gak sih? Karena anaknya nggak dikuliahin malah anjing yang dikuliahin, coba sampai segitunya ya kan. Nah itu juga problem nih sebenarnya, sampai si anak ini tau nggak emosinya sampai sekarang tuh ada. Nah ini sebenarnya problem gitu ya bagi mereka gitu ya, karena itu contoh sih Pak gitu lah menurut saya sih itu. Tapi yang paling ini Pak kalau Bapak mau lakukan ya, ini meditasi itu juga ngaruh banget Pak. Meditasi itu itu kita hanya diam gitu ya, ya 10-15 menit. Kalau di Islam kita kan sebenarnya kenapa kita sholat 5 waktu itu kan Pak, sebenarnya itu meditasi itu kan sebenarnya kita supaya jeda gitu ya, subuh kursus duhur itu mungkin disuruh diam dulu gitu kan, karena setelah dari subuh itu ke duhur itu kan aktivitas kita tinggi juga ya, kita sebenarnya disuruh tenang gitu ya kan, supaya apa, ketemu lagi kehidupan yang selanjutnya menjelang asar itu kita bisa rileks, karena setelah duhur itu rentan-rentan juga tuh
terus rentan lagi tuh setelah ke maghrib gitu ya kan. Kenapa disuruh begitu? Nah kan capek tuh. Nah tengah malam itulah kenapa kalau kita di Islam tahajud itu ya disitulah poinnya juga supaya seharian itu mungkin di tahajud itulah gitu ya kalau kita bisa memaknainya gitu ya kan. Tapi saya nggak bicara kajian ya di sini ya gitu ya. Hanya sekedar spill-spill sedikit aja gitu loh Pak Mumu. Mungkin itu Pak Mumu, mungkin jawaban dari saya gitu ya. Eh, ada lagi Ya, mungkin? Ada lagi mungkin terima Bapak kasih. Ibu Iya, yang sama Pak ingin Mumu. Mohon maaf ditanyakan. ya Pak Mumu kalau misalnya tidak nyaman atau Mungkin ada lagi Bapak Ibu, ada Kak Ade Salamah, Kak Muda, Kak Gerhat, Kak Fidianti, Nur Ayuni. putus-putus ya, Pak. Aman nggak ya? Tes. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, suaranya Kak Diki sih putus-putus ya. Nggak tahu kalau teman-teman. Cek, tes. Suara saya sudah terdengar jelas? Halo. Iya, Oke. halo. Ada lagi Bapak Ibu? Kak Gerhat nih. Ada yang disampaikan di forum kita ini. Kita diskusi. Kalau begitu saya dong pengen dong Kak Fitri. Pengen bertanya sama Kak Fitri. Kak Fitri luar biasa sekali Kak Fitri. Masya Allah. eh saya ingin bertanya gimana sih caranya Kak Fitri untuk Dibutuhkan kita. sekali ya pekerja karyawan di zaman sekarang ya, apalagi di kota besar yang tingkat. Ya, itu aja Mas Diki. Terima kasih untuk materinya. Bu Fitri sangat bagus ya menurut saya ya, sangat sederhana. Eh, ini kalau saya jadi ingat tuh dulu di Bandung itu ada Ustadz Agim ya, manajemen kolbu. Jadi ya kurang lebih sih menurut saya ajarannya relevan lah ya untuk konteks saat ini. Ya meskipun saya bukan beragama Islam, saya orang Kristen, tapi saya setuju sekali bahwa manajemen kolbu, manajemen hati, kalau di Islam itu sholat, kita juga ada sebenarnya beberapa kegiatan yang mirip lah dengan sholat, saat teduh misalkan, berkontemplasi, meditasi. Rasanya itu sesuatu yang relevan sih di zaman sekarang di mana orang makin mencoba mencari di luar dirinya ya untuk menenteramkan dirinya, menenangkan hatinya, menenangkan pikiran. Padahal sebenarnya kuncinya ada di dalam hatinya sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya ketika dia bisa mindfulness, bisa mengontrol, mengendalikan hatinya, maka ya badai di luar sana, petir di luar sana itu tidak akan berarti apa-apa ketika kita sudah bisa mengendalikan hati kita. Menarik sekali Bu Fitri, saya malah tadi kepikiran perlu ada sesi lanjutan untuk tips-tips praktis ya, tips-tips praktis misalkan nih bagaimana ketika kita tips menghadapi orang dengan temperamen seperti ini, bagaimana ketika kita ya untuk studi-studi kasus ya seperti uh, baby blues ya pasca melahirkan seorang ibu, saya pikir itu juga relevan ya. Bagaimana seorang pensiunan, orang yang sudah pensiun biasanya tuh post power syndrome-nya ada. Bagaimana hal-hal itu juga bisa diatasi dengan manajemen hati yang lebih baik. Itu rasanya sih menurut saya sangat relevan, Bu Fitri. Ya, Tapi untuk malam ini sangat luar biasa. Terima kasih. makasih, Mas. Makasih banyak. Betul, betul banget itu. eh saya panggil siapa ya, Kak Diki ini dengan Pak.
Oh, nggak apa-apa, panggil Kang Gerhard juga nggak apa-apa. Saya juga lama di Bandung dulunya. Oh iya, satu rumpun kita ya. Saya tuh orang Tasik aslinya juga. Iya, eh, bener banget tuh Kang. Walaupun kita beda agama, bukan berarti kita tidak satu tujuan ya, gitu. Kita juga punya Tuhan yang sama gitu ya kan. Jadi agama bukan berarti ada perbedaan. Saya tetap yang penting itu kita punya cinta ya, kita punya cinta kasih gitu ya. Sekarang semua juga kan memang di agama manapun mengajarkan kita itu ke sana ya, ke kolbu gitu ya, ke hati gitu ya kan. Yang kadang saya suka miris, suka sedih banget gitu ya ketika ada orang bahwa agama saya paling benar gitu ya, agama yang sana yang tidak baik gitu ya, kami yang masuk surga gitu ya, atau kamu kafir bisa kayak tahu aja ya gitu ya Kak Diki emang surga ada di mana gitu ya. Letak geografisnya juga nggak tahu gitu ya ada di mana gitu ya kan. Kalau saya sih gini, surga itu adalah ketika kita bahagia gitu aja gitu lah. Ya kan. Jadi kalau ketika kita emosi kayak tadi ya itulah neraka kita gitu ya kan. Jadi kita nggak usah pikirin jauh-jauh surga itu tempatnya enak, neraka itu akan dibakar, nggak usah gitu ya kan. Jadi cukup aja tuh kalau mau tahu neraka ya saat kita marah itulah. Jadi kita jangan mau gitu ya kan kena panas gitu ya kan. Kena katanya kan neraka itu identik dengan api gitu ya. Nah itu juga saya belum tahu, udah belum pernah ke sana ya. Jadi makasih banyak tuh Kang gitu. Bener banget tuh saya setuju banget dari yang tadi Kang sebutin ya. Makasih juga. Mudah-mudahan saya bermanfaat. Mohon maaf misalnya kalau apa ya tidak bagus gitu ya atau tidak menyenangkan, mohon maaf. Mudah-mudahan sih berkah aja gitu. Wah, bisa juga tuh nanti kita bikin tips-tipsnya ya. Sebenarnya saya nih kemarin itu ya sempat ngobrol sama ada di sini ya di kampus aku gitu ya. Itu ada beberapa teman gitu yang bicara. Jadi ada satu karyawan gitu yang dia itu kalau suka apa ya suka nggak kalau lagi meeting katanya suka bete terus kadang kerjaan juga nggak ini ya itu semua tadi saya kembali ke bilang itu semua mau dikasih public speaking gimana pun nggak akan bisa begitu lagi padahal katanya sudah diajarin komunikasi yang bagus katanya attitude-nya nggak akan bisa karena apa bukan itu tapi dalamnya ini loh sedang ruwet gitu ya sekarang dia tahu teknik-tekniknya saja gitu ya, tapi ketika dalamnya ruwet, teknik itu terlupakan karena tanpa sadar kan yang harus dibereskan yang di dalamnya gitu ya. Jadi misalnya nih dia lagi nggak nyaman di rumah katakan ya, tiba-tiba dia harus kerja masih terbawa dong yang tidak enak dari rumah begitu ada customer gitu ya begitu dia lupa nih dengan aturan attitude tadi gitu yang udah diajarkan di training begitu ya, akhirnya keluarnya tidak ramah kan nggak bisa terkontrol gitu loh emosi itu nggak bisa gitu yang harus dibereskan adalah di dalam diri kita nah itu memang ada beberapa tips-tipsnya latihan-latihannya gitu ya yang harus dia lakukan gitu loh seseorang ini dan itu perlu nanti berapa sesi gitu ya kan itu ada gitu ya. Wah, mudah-mudahan tapi ya saya sih kalau misalnya apa ya kita sharing-sharing ya berbagi ilmu deh gitu. Hatur nuhun pisan Kang, hatur nuhun. Eh, Terima ya, kasih, hatur nuhun Kak Gerhat dan Kak Fitri. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan dengan Kak Fitri. Kalau halo, mohon maaf nih. Aduh, lagi apa? Koneksinya, jaringannya lagi jelek sekali ya. Yang punya kita. ya, nggak Ada apa-apa. lagi Bapak Ini Ibu? sih nggak apa-apa. Kalau begitu saya Hanya pengen sekedar dong Kak Fitri. jaringan. Yang penting Ya, hati kita tidak. ya, Heeh, gimana? Kak Fitri, saya Diulang pengen Kak? dong. Saya pengen bertanya dong. Boleh kan? Ya, boleh, boleh. Asal bisa jawab ya. Kak Fitri, gimana sih caranya buat mengenal diri kita, terus kita aware dengan diri kita sendiri
Gimana sih Kak Fitri? Minta tipsnya dong. Ya, ya, ini banyak juga ya. Gimana sih caranya untuk mengenal diri kita sendiri gitu ya? Kadang kita itu nggak paham gitu diri kita ini siapa gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya sih eh kita kembali lagi ke tadi ya, meniti ke dalam, bisa perenungan itu tadi. Kalau tipsnya ya, tapi tidak diiringi dengan pengetahuan juga percuma gitu ya. Hmm. Nah, artinya apa tuh pengetahuan? Kita perlu tahu nih ilmunya gitu ya, cara mengenal diri tuh gimana. Nah, sebelumnya sih sebenarnya sih ada pembahasan ya, tapi saya spill dikit aja ya. Kita harus mengetahui bahwa diri kita ini tuh yang aslinya itu siapa gitu loh. Nah, kita harus kembali lagi ke penciptaan gitu ya. Ke penciptaan kita ini sama Tuhan diciptakan itu kita ini dengan nama Diki atau siapa sih gitu ya kan. Diki dulu diciptakan langsung kasih nama Diki nggak? Kan ya. Enggak kan ya. Iya, enggak. Ini kayaknya Kang Diki agak delay gitu ya. Ya kan? Enggak enggak apa namanya? Enggak tahu ya Udah yang tahu kasih nama siapa? ya. Orang tua kan? Ya enggak? Betul. Heeh. Terus kemudian juga dilahirkan juga kita nggak tahu dilahirkan di negara mana, orang tua siapa gitu ya. Mungkin aku coba dilahirkan di Amerika gitu kan, aku bule-bule gitu ya kan. Terus apa namanya, nggak ada ojek, becek gitu ya kan. Mungkin ngomongku kayak gitu ya nggak. Nah, itu artinya kita semua ini kita nggak pernah tahu ya diri kita ini siapa gitu ya. Kita tahunya setelah kita dikasih nama, dilabelin, terus kemudian juga dikasih mungkin didikan, dimasukin di ya ibaratnya kalau kita beli HP nih, kita beli HP kan kita harus diinstal ya. Nah, kita tuh kemudian diinstal sama siapa? Yang mengasuh kita kan. Diinstal, dikasih label namanya Evari, namanya Diki gitu ya, namanya Pak Mumu gitu kan. Terus kemudian lagi kita ini setelah diinstal, ini umur sekian kata orang tua kita dilatih, dimasukin sekolah inilah, disuruh les ini, padahal kita nggak mau les, ya nggak sih? Kita maunya masih main-main disuruh les. Nah, itu kita dipaksakan dilabeli kan. Terus kemudian ditaruh di identitas kita gitu. Nih, kamu sekarang menjadi Diki yang les bahasa Inggris, Diki yang les ini, Diki yang ini gitu. Padahal kita nggak suka gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita lagi numpuk gitu kan. Emosi kita gitu ya kan. Kita sebenarnya kita sedang lagi bingung. Sebenarnya diri kita ini siapa sih gitu ya kan. Iya, Kita betul. itu mau ngapain sih gitu. Nah, itu kita kembali dulu ke situ gitu ya, pengetahuan dulu yang kita, ya apa sih, gimana, gimana sih caranya supaya kita mengenal diri gitu. Nah, setelah kita dapat pengetahuan itu gitu ya kan, nah nanti ini panjang ya, nanti nanti panjang lagi, 1 jam lagi cara ini Gak tentang apa-apa Kak Fitri. identitas gitu ya kan. Terus nanti setelah itu dewasa gitu ya, dewasa kita sekolah ini, sekolah juga sebenarnya dewasa sebenarnya itu kita sekolah itu keinginan kita. Banyak loh sekolah yang karena orang tua pengen jadi anaknya pengen jadi misalnya jadi sekolah ekonomi orang tua suruh jadi dokter gitu misalnya suruh jadi apa gitu dipaksa gitu kan mau nggak mau dikerjain gitu ya dengan ya walaupun emang ada yang benar ada yang enggak ada yang sukses walaupun sukses akhirnya hampa kan gitu akhirnya jatuh-jatuhnya itu tadi emosi terus aja gitu ternyata ini loh, banyak nggak sih di luar sana juga mungkin ya, atau orang yang sudah jadi apa tiba-tiba jadi apa gitu ya kan. Nah itu kan karena terbentuk gitu ya, gitu kan. Nah akhirnya kita bukan diri kita yang sesungguhnya, sebenarnya diri kita yang asli itu siapa sih? Ya diri kita yang asli itu yang tanpa label-label itu gitu loh. Ya nggak? Nanti kalau misalnya kita nih diri kan sebenarnya kita dibagi 3 kan. Ada jasad kita ini nih badan kita sekarang casing kita nih sekarang wajahnya Evari begini, wajahnya Kak Diki imut gini, Pak Mumu ganteng gitu ya kan. Nah itu kan hanya sebuah casing ya nggak sih? Jadi memang beda-beda gitu kan. Terus kemudian ada lagi dikasih kita habis itu ada roh kan. Nah roh kita gitu. Nah terus kemudian kita dikasih akal gitu ya kalau di agama mungkin di agama lain juga begitulah cuma beda-beda bahasa gitu ya. Iya. Ya kalau di Kristen tuh kalau nggak salah ada apa ya?
Roh Kudus Bapa itu loh yang kayak gitu gitu kan. Terus kalau di eh, Buddha apa gitu ya, saya lupa namanya. Kalau di kita kan gitu ya ada Muhammad gitu ya, Tuhan Muhammad gitu kan, Jibril gitu. Nah, kalau di kita juga kan ada ini ruh, ada akal dan pikiran gitu ya. Nah, kita kan sebenarnya dibagi itu gitu. Nah, yang sejatinya itu yang mana sih? Yang nggak ada label apapun itu loh. Yang kita langsung dari Tuhan Roh itulah sebenarnya diri kita gitu. Nah, ketika kita sudah memahami diri kita ini siapa, jadi kita akan timbul bahwa dari diri kita ini adalah bagian dari Tuhan gitu ya. Kita ini malah apa ya, berkasih sayang. Tuhan itu kan kasih sayang gitu ya. Nggak ada sih Tuhan yang marah-marah, kan nggak ada kan gitu. Ya sudah, ketika kita sudah memahami itu, ya udah kita tinggal tinggal mengasahnya gitu kan. Tapi kan itu tadi, kita tadi kena label itu gitu loh, label-label itu yang akhirnya membuat kita, ada orang yang akhirnya jadi tukang emosi, jadi suka marah-marah gitu ya, jadi suka ini, itu akibat banyak ya kalau bahasa sekarang mungkin bapak-bapak tahu ya, inner child gitu ya kali ya, trauma masa lalu, trauma batin, mungkin ada trauma janin bahasa-bahasanya kalau bahasa sekarang itu ya, bahasa kerennya. Nah, itu semua ada pengaruhnya gitu. Nah, terus gimana sih nyelesain ini? Nah, gitu kan. Ya itu tadi, pelan-pelan kita selesaiin gitu ya. Itu tadi, yuk kita refleksi diri ke dalam gitu ya. Kita bertanya. Kita dengan setiap hari bertanya aja siapa aku, walaupun kita nggak tahu jawabannya, nanti tiba-tiba kita akan muncul jawaban itu gitu loh. Oh, saya ini, oh yang saya ingat tuh begini. Itu nanti secara otomatis gitu loh, secara otomatis. Jangan terlalu dipaksa juga, nggak bisa dipaksa. Karena itu udah datangnya itu, kan yang merubah seseorang itu kan bukan kita ya, tapi kan Tuhan gitu ya. Tapi kalau nggak kita nggak kita jemput, nggak kita cari untuk bagaimana pembelajarannya, ya nggak ada juga kan gitu. Karena kita di Islam, di kita itu ya, pelajaran kita, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita kan disuruh ikro ya, disuruh baca ya gitu kan. Ya baca setiap momen lah, bukan baca Al-Quran begini gitu ya kan. Maksudnya baca itu kan kita baca setiap peristiwa yang hadir di kita gitu ya. Baca ini disangkanya kan ikro bacalah, baca Al-Quran gitu ya kan. Dan dia nggak tahu artinya lagi gitu ya. Jadi misalnya nih Kang Diki ya, walaupun dia apa, hafiz Quran gitu ya, wah jangan, nggak usah bangga, nggak apa-apa kalau ada anak gitu ya. Anak saya tuh gitu Bunda, itu loh dia baca, nggak apa-apa, dia belum tentu ngerti gitu ya, gitu. Ngapalin gitu ya, susah-susah sampai ibunya ayo hafalin gitu tiap hari, tapi dia nggak paham artinya gitu loh. Buat apa gitu kan? Gitu lah Kang Diki. Hmm. Terima kasih Kak Fitri. Masya Allah, sangat sampai speechless. Saya dengan jawabannya, aduh Kak Fitri, terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu, tak terasa juga waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 10 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali sama Kak Fitri, eh, dipersilakan, tapi untuk terakhir, yang terakhir, jika tidak ada, eh, kita sebelum kita mengakhiri ini, boleh kita, Bapak Ibu boleh on cam dong, kamera kita foto sama dulu, kita foto bersama-sama dulu, boleh dong, Ya. Wah, ternyata ayo dong Bapak Ibu, biar keren-keren nih. Biasanya boleh tuh dong, Bapak Ibu yang kita foto bersama, boleh nyalain kameranya, Masya Masya Allah. Allah. Oke, oke, gak apa-apa lah ya, kita foto bersama dulu. Kita hitung 1, 2, 3. Kita lagi. Kita gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu, eh, Kak Fitri dengan materinya yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Kak Fitri sampaikan, apa yang Kak Fitri sampaikan dengan presentasinya dan materinya itu bisa menjadi sebuah insight buat kita semuanya
buat kita mengenal diri kita sendiri, buat kita mengetahui siapa diri kita sendiri, dan banyak banget lah pokoknya yang malam hari ini kita dapatkan dari Kak Fitri. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Fitri. Jangan bosan-bosan. Nanti kita diskusi kembali. Banyak. Terima kasih pembelajarannya. Siap. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Mohon Bapak maaf Ibu. untuk Terima segala kasih. kekurangannya. Sama-sama. Maaf Nuhun saya juga Teh Fitri, Pak. Andiki Nah, Iya, informasinya. terima kasih. udah. Silakan Bapak Ibu jika ingin live. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Makasih, makasih, Terima makasih kasih Kak. banyak Kak Fitri. Sama-sama. Nanti kita eh di-invite lagi. Siap, siap. Ya, ya. Makasih. Ya, makasih. Dadah.